Jujur ya, waktu awal istri saya waktu masuk di Tiga Raksa itu saya belum begitu support. Pak, saya mau melunasi hutang riba. Tahun ini kita mau berangkat umroh berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Diora Rita. Saya Noel. Saat ini kita mau sharing tentang bagaimana memiliki rumah tanpa riba. Oke. Mungkin kita mulai sharing dari awal menikah ya. Pertama kali menikah tahun 2011. Kita tuh tinggal di rumah orang tua, tapi berbeda rumah. Jadi orang tua saya kebetulan punya 2 rumah, kemudian kami disarankan untuk tinggal sementara di situ sampai kami memiliki rumah sendiri. Oke. Nah, sekitar tahun 2013, berarti sekitar 2 tahun ya, 2 tahun setelah menikah ya. Kami coba, tapi sebelumnya tuh sudah coba survei-survei ya, coba survei-survei perumahan, kemudian di sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Tapi kami waktu itu akhirnya memilih perumahan di Sidoarjo. Karena dana kami hanya cukup untuk mengambil rumah di Sidoarjo. Jadi Sidoarjo kota tepatnya nyebrang tol ya. Di dekat Gor Sidoarjo. Di dekat Gor Sidoarjo. Nah itu sekitar tahun 2013. Nah ini yang menjadi kesalahan kami adalah kami memilih menggunakan KPR waktu itu. Jadi karena kami merasa belum ada dana yang cukup untuk membeli rumah cash, akhirnya kami memilih untuk KPR selama 10 tahun dengan DP yang lumayan besar ya, waktu itu sekitar berapa persen ya, 30% dari harga rumahnya ya. Nah pada awal mula itu sebenarnya istri saya sudah mengusulkan lebih baik menabung aja dan menghindari riba daripada harus KPR. Sementara saya ya termasuk melakukan kesalahan ya, karena saya berpikir mungkin cara berpikir saya mungkin sama seperti teman-teman. Jadi cara berpikir saya adalah kalau mengambil rumah secara KPR itu lebih mudah, saya pikir waktu itu mempermudah. Dan saya juga berpikir kalau saya menabung, misal ada harga rumah sekitar 500 juta misal ya, saya menabung selama 3 atau 5 tahun, harga rumah itu pasti akan naik. Nah itu semakin mustahil untuk beli rumah. Itu awal. Jadi ketika saya sudah 5 tahun, tabungan saya sudah 500 misal, pasti harga rumah itu akan naik. Nah mungkin cara berpikir saya ini sama seperti kebanyakan orang mungkin ya, kebanyakan orang. Jadi ketika itu saya termasuk yang memaksa istri saya untuk mengambil rumah secara KPR tanpa kita tahu ternyata itu termasuk riba. Termasuk riba. Sampai sekitar tahun 2014 saya coba untuk memulai jualan juga. Jadi waktu itu sudah jalan jualan online sejak 2010. Kemudian lanjut menjual produk edukasi premium yang harganya jutaan rupiah. Tapi ternyata dari situ ya awal mula rezeki dari Allah itu mengalir. Ketika kita mencoba ingin membantu banyak keluarga dan banyak orang tua memfasilitasi anak-anaknya dengan media edukasi, dan akhirnya bergabung di Tiga Raksa sejak bulan November 2014. Pada saat itu masih reseller di tim Mbak Maria, waktu itu masih namanya tim Mary. Seiring berjalannya waktu, 8 bulan sejak menjadi reseller, saya memutuskan untuk menjadi divisi. Divisi itu apa? Agustus 2015. Educational Product Consultant PT Tiga Raksa. Dan alhamdulillah dari situ satu persatu bisnis saya berkembang, timnya semakin besar, dan kami berusaha untuk melunasi hutang riba juga salah satu dari bisnis Tiga Raksa. Alhamdulillah lunas di tahun ketiga. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 saat masih ITC, bulan Maret ya, 1 bulan tepat sebelum kami berangkat umroh. Jadi kami memiliki keinginan memang sebelum kami beribadah di rumah Allah, kalau bisa kami nggak punya hutang atau nggak punya beban tanggungan yang harus jadi tanggungan untuk dibayar. Karena pengennya setelah kembali dari umroh itu
kami lebih lega kayak gitu. Jujur nih ya, jadi 1 tahun sebelum kita melunasi hutang riba itu yang memulai istri saya. Jadi istri saya sudah mulai mencari tahu apa sih efek dari dosa riba itu, apa sih halal buruk yang akan terjadi ke kita apabila kita terus terikat dengan hutang riba. Jadi istri saya itu terus browsing ya Maya, terus browsing di internet, cari tahu di YouTube, dan mungkin membeli buku-buku yang berhubungan dengan itu salah ya. satu motivasi juga, dan saling sharing juga dengan teman-teman yang lain yang memang pada saat itu juga jadi pejuang untuk bebas dari riba itu bagaimana, entah dengan cara diamputasi atau mempercepat hutangnya, atau dengan cara menabung. Kalau amputasi tadi itu misalkan kita ada dana 30 juta, ya udah kita tutup segera untuk berapa kali lipat iuran cicilan KPR-nya. Atau kalau misalkan memang belum melakukan seperti itu, bisa juga ditabung di tabungan berapa kali cicilan, kemudian nanti ketika sudah cukup lebih baru kemudian dibayarkan. Nah, yang kami lakukan pada saat itu adalah memilih untuk yang menabung tadi. Jadi menabung sampai kami merasa cukup, ini cukup nih untuk digunakan membayar hutang riba. Tapi ada salah satu hal yang sebenarnya menggelitik kami juga, maksudnya jadi dibayar atau enggak ya, jadi dilunasi atau enggak, adalah pada saat itu sebenarnya modal kami pun juga dibilang pas-pasan ya. Artinya ketika riba KPR itu kami tutup atau kami lunasi, maka sebenarnya saldo kami kembali ke nol. Nah, ini yang tantangan bagi yang ingin melunasi hutang riba. Ya, betul. Tantangan. Bahkan dari karyawan banknya juga saat itu konfirmasi, nggak sayang Bu ini kalau misalkan dilunasi kan lumayan untuk modal. Itu sempat seperti itu, tapi kami bertekad untuk nggak apa-apa Mas, kita memang pengen kok sekarang pengen lunas hutangnya, kita akan membangun usaha kita pelan-pelan kembali ke titik nol lah. Iya. Kita harus berani kembali ke titik memulainya nol. Dari salah satunya dari gaji suami ya waktu itu. Jadi dari gaji bulanan suami yang biasanya kita bayarkan untuk cicilan KPR, akhirnya full bisa kita putar untuk modal usaha. Nah itu. Dan yang saya ambil dari peristiwa itu adalah ketika kita ingin melunasi hutang riba, itu seperti jalannya itu dibuka ya. Betul. Jadi rezeki kita itu semakin dilancarkan sama Allah. Iya. Nah, terus sebenarnya saya ingin ceritakan karena kondisi rumahnya di Sidoarjo dan tidak kami tempati akhirnya karena jauh dari rumah orang tua saya di Surabaya. Akhirnya kami memutuskan untuk survei ulang lagi untuk rumah-rumah di daerah Surabaya ya, terutama di dekat rumah orang tua supaya kami lebih mudah untuk silaturahmi dengan orang tua. Nah, kami ingin sharing terkait bisnis apa sih yang membantu kami mempercepat melunasi hutang KPR riba kami. Adalah ketika kami memilih fokus untuk menjalankan bisnis Tiga Raksa yang saat itu saya mulai di sekitar bulan November tahun 2014, kemudian menjadi EPC di tahun 2015 Agustus, dan memberanikan diri untuk memiliki grup reseller sendiri pada saat itu. Dimulai sekitar 10-20 anggota yang kemudian berkembang menjadi lebih dari 200 anggota. Itu di tahun 2015 dan 2016. Alhamdulillah di 1 tahun, karena di Tiga Raksa itu kan ada reward ya, 1 tahun sejak menjadi EPC itu dari Januari sampai dengan bulan September 2016 menjadi the best 3 best nasional, best EPC Tiga Raksa, dan mendapatkan reward umroh juga trip jejak Nabi ya, 4-5 negara waktu itu. Jadi ke Mesir, ke Jordania, kemudian ke Israel, ke Palestina, dan Arab tentunya bersama suami. Iya, benar. Nah, jadi waktu istri saya mendapatkan reward tersebut di tahun 2000, itu reward tahun 2016, kita berangkat 2017. Nah, betul. itu lebih tepatnya bulan Januari, kalau nggak bulan Februari tahun 2017. Saya pertama, saya diinfokan oleh istri saya. Jadi saya jujur ya, waktu awal istri saya waktu masuk di Tiga Raksa itu saya belum begitu support, belum begitu membantu istri saya. Bukan karena apa, tapi karena saya bekerja. Jadi saya masih bekerja di tempat saya yang lama. Jadi saya masih bekerja di tempat saya yang lama. Jadi saya pun untuk produk, jadi produknya saat itu saya ada sedikit penolakan.
karena mungkin harganya yang agak sedikit premium ya. Tapi saya kenapa kok melakukan penolakan? Karena saya belum tahu manfaat produknya. Ternyata produknya ini bermanfaat banget ya Maya. Produknya bermanfaat banget buat anak-anak kami, terutama dan terlihat perkembangannya dan terlihat perkembangannya setelah memiliki produk ini. Salah satunya waktu itu adalah Musaf Makomat for Kids, mengajarkan anak untuk mengaji di rumah. Kemudian Hafisdol, jadi hafalan surat-surat pendek. Kemudian murotal, itu juga belajar dari Hafisdol. Ada juga ensiklopedi WWP ya. Itu sangat membantu perkembangan anak kami, terutama Cesa yang anak pertamanya sekarang usianya 7 tahun. Mungkin ada di benak teman-teman, kenapa sih kok harus disediakan bukunya sejak masih kecil ya, masih balita ya. Itu yang menjadi tujuan kami, memang kami ingin memfasilitasi anak-anak kami sebelum masuk usia sekolah dasar ya. Dan alhamdulillah itu terwujud dari Tiga Raksa juga. Jadi impian selain lunas KPR riba, impian home library alhamdulillah terwujud. Dan itu salah satu motivasi yang ingin kami tularkan ke semua teman-teman di grup reseller, di grup EPC, dan juga semua orang tua yang belum bergabung di Tiga Raksa. Nah, nanti pasti akan mengalami ini seperti kami. Jadi fokus di Tiga Raksa. Harapannya kan suaminya ikut fokus juga ya, atau membantu. Nah, kembali lagi ke cerita saya yang tadi. Jadi di bulan Januari 2017 malam-malam saya ingat sih itu jam 8:30 malam, istri saya menginfokan kepada saya, "Pak, saya mau melunasi hutang riba." Saya bertanya, uang dari mana ya melunasi hutang riba? Bahkan saya yang posisi bekerja itu harus menunggu sampai 10 tahun untuk lunas hutang riba secara kalau mengandalkan gaji saya. Tapi ternyata dari bisnis yang ditekuni atau dilakukan oleh istri saya, ternyata hutang riba itu baru berjalan berapa tahun? 3 tahun. 3 dan tahun. saat itu kondisinya saya juga sudah tidak bekerja dan resign dari salah satu PT telekomunikasi ya. Nah itu, jadi saya ada uang dari mana? Ya ini Pak, dari bisnis Tiga Raksa. Nah itu pertama yang saya rasakan tuh saya, kok bisa ya? Padahal saya selama ini tuh nggak begitu nggak begitu tahu dalam tentang bisnis ini. Oh, pegang handphone lama banget. Dikit-dikit pegang handphone. Nah itu hanya yang saya tahu. Tapi ternyata ketika istri saya bilang, "Pak, saya mau melunasi hutang riba," itu saya sedikit merasa bersalah ya. Kok kenapa ya? Kok waktu itu saya larang-larang? Nah itu belum selesai sampai di situ teman-teman. Dan ternyata ketika saya sudah selesai, istri saya bilang lagi, "Pak, ini tahun ini kita mau berangkat umroh berdua." Itu saya shock banget dan lebih merasa bersalah lagi. Dan kita nggak hanya umroh Pak, kita ziarah Nabi sampai ke Al-Aqsa. Ya, betul, itu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang luar biasa. Nah dari situ istri saya bercerita banyak tentang hal riba itu tadi. Jadi ketika istri saya ingin melepaskan diri dari hutang riba, ternyata jalan-jalannya itu terbuka semua ya Mbak ya. Terbuka semua, mulai dari bisnis istri saya semakin lancar, terus pekerjaan suami saya juga semakin lancar, anak-anak juga semakin tumbuh sehat. Itulah kenapa kok saya semakin sadar, oke, jadi ketika hutang riba ini lunas, nanti di kemudian hari saya tidak mau lagi berurusan dengan hutang riba. Salah satunya dengan bank. Dari situ alhamdulillah juga kami bisa lebih membantu orang tua juga. Benar. Nah ini rahasianya teman-teman. Jadi ketika kami masih berurusan dengan hutang riba itu rasa-rasanya itu uang selalu habis ya Maya. Tapi ketika kami sudah lunas hutang riba, lebih mudah untuk berbagi dengan orang tua, lebih mudah untuk bersedekah, lebih mudah untuk menyantuni anak yatim piatu, kemudian membuka peluang pekerjaan ya, iya, membuka lapangan pekerjaan juga. Alhamdulillah juga dipermudah sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga sejak 2017 kami melunasi itu, kami memang sampai saat ini juga tidak ingin untuk berhubungan lagi dengan bank. Benar. Walaupun pada saat itu kami masih memiliki impian besar ya, saat itu belum memiliki kendaraan. Yang kalau misalkan next time pengen beli, yaitu belinya sesuai kebutuhan dan pengennya beli secara cash. Dari bisnis Tiga Raksa ini terutama ya. Betul. Dan
eh, alhamdulillah nanti kami akan sharingkan juga terkait bagaimana memiliki mobil tanpa bank ya, seperti itu. Insya Allah kami sharing juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hari ini. Bye-bye, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe akun Deo Realita dan Pusat Edukasi Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami. Dadah.